Pada bagian pertama sudah saya jelaskan tentang buhul aktif dan buhul pasif. Buhul aktif berada di rumah dukun, sementara buhul pasif sifatnya sebagai konektor yang berada di sekitar rumah korban. Namanya juga konektor, jadi bisa bermacam-macam bentuknya ya. Bisa berupa buhul pendam, beras, paku, garam, tulang, dan lain-lain yang disebar di sekitar rumah korban. Simat, ya, raja, air mantra, patung, dan lain-lain yang sebelumnya sudah ada di rumah korban bisa dijadikan konektor ya. Jadi sang dukun tidak perlu susah-susah bikin buhul pasif, sebab di rumah korban sudah tersedia akibat ketidaktahuan korban ya. Bahkan cicak, kecoa, dan tikus di rumah bisa dijadikan buhul pasif. Oleh karenanya, tak heran pasca ruqyah biasanya beberapa buhul pasif menampakkan diri baik benda atau hewan fasik yang mati bergelimpangan. Bicara buhul pasif atau konektor bisa jadi panjang ya. Intinya, jika Anda menemukan benda yang aneh atau mencurigakan, segera rendam dengan air ruqyah dan kubur atau dibakar ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang teknologi buhul sihir ya, yaitu tentang rahasia ikatan pada buhul sihir. Buhul aktif yang berada di rumah dukun sudah pasti ada ikatan dalam jumlah tertentu yang mempunyai maksud tertentu. Setiap ikatannya bertujuan untuk mengikat atau mengunci korban. Jika dalam buhul ada 11 ikatan, berarti ada 11 rencana kejahatan. Dan memang rencana jahat atau makar mereka sungguh benar ya. Jika proses pengintaian dan serangan sihir berhasil, maka ikatan buhul di rumah dukun akan terkoneksi dengan jiwa korban. Dukun membuat buhul sihir dengan ikatan dalam jumlah tertentu dan memantrainya agar terkoneksi dengan jiwa korban. Buhul aktif ini digunakan ya untuk menyiksa korban kapan saja atau memperbaharui sihir kapanpun yang dukun mau sesuai dengan order dari peminta sihir. Berdasarkan pengalaman, biasanya sihir diperbaharui setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis sore ya. Maka tak heran di waktu-waktu tersebut korban sihir mengalami puncak keluhan. Anggap saja serangan sihir berhasil sehingga sebagian jiwa korban terikat. Sebagaimana ikatan dalam buhul sihir ya. Semakin banyak ikatan pada buhul, semakin banyak prosentasi jiwa yang terikat, yang memicu korban bisa gila karenanya, bahkan sampai mati suri atau meninggal dunia. Oleh karena itu, terkait dengan ikatan ini, tak jarang korban sihir sering bermimpi dirinya terikat di tempat asing, berada di ruangan gelap dan tidak bisa keluar, dibawa jalan-jalan oleh jin ya, berada di kuburan, ketinggian, tsunami, dan lain sebagainya. Ini adalah refleksi dari ikatan yang ada pada buhul di rumah dukun yang terkoneksi dengan jiwa korban. Kalau dalam istilah lainnya, jiwanya terikat atau jiwanya disandra atau jiwanya diculik jin atau sukmanya diculik dan istilah semacamnya. Sebenarnya ini semua penggambaran bahwa jiwa korban dalam keadaan terikat oleh ikatan atau pengaruh sihir. Dalam ilmu sihir tidak ada cerita langsung bisa membuat hidup seseorang berantakan. Untuk mengunci hidup seseorang yang pertama kali diikat adalah jiwa atau mentalnya. Ketika mental sudah benar-benar terikat, maka otomatis kehidupannya juga terikat atau terkunci. Apa saja yang biasa dikunci? Yang jelas, perasaan dari suka menjadi benci, yaitu sihir tafrik, atau benci menjadi suka, sihir mahabbah atau pelat ya. Contoh lain misalnya mengunci atau mengikat, menghalangi jodoh, mengunci gerak, mengunci rezeki, mengunci aktivitas, mengunci langkah, mengunci keturunan, mengunci hubungan rumah tangga, mengunci penyakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika Anda ingin lepas dari kuncian sihir, langkah termudah adalah temukan buhulnya, buka ikatannya, maka sihirnya bisa lepas seketika. Cara kedua adalah memutus semua konektor yang ada di sekitar rumah. Cara berikutnya dengan mengacaukan signal sihir sehingga nyasar dan tidak bisa sampai ke rumah Anda. Lalu, bagaimana caranya jika buhul belum ditemukan? Apalagi sihir zaman sekarang banyak yang otomatis selamanya, di mana buhulnya tidak di rumah dukun, melainkan dibuang di tempat yang hampir mustahil ditemukan. Kita tunggu jawabannya di part berikutnya ya. Ngomong-ngomong, siapa aktor dibalik suksesnya ikatan sihir? Siapa lagi kalau bukan jin kodam sihir, piaraan dukun, yang dibantu oleh jin setan di tempat lain atau yang sebelumnya sudah ada di rumah korban. Demikian, semoga bermanfaat.